Halo Mbak Salma. Bisa bergabung untuk ngobrol. Ya, halo, Halo Mbak Salma. halo. Suara aku kok dengeran Iya, jelas kan Mbak? jadi ini kayaknya aku baru ganti device, kayaknya dari sini baru lebih kedengeran jelas ya. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk Mbak, masuk. Jelas? Suara aku nggak kedengeran kan Mbak? Tadi nggak Jelas kedengeran, jelas. sekarang udah kedengeran sih. Soalnya aku pakai headset Mbak. Jadi mungkin nanti kalau misal suaraku rada hilang-hilang gitu, mungkin bisa dikasih tahu aja kali ya Mbak ya. Oke, oke, sip, 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 sip. Ini device-nya ini nggak apa-apa ya? Apa aku perlu Oke, ganti device lagi? Nggak apa-apa ya? bebas bebas. Bebas senyamannya Mbak Salma aja kayak gimana. Oke. Sebentar ya, aku coba dari device yang satu lagi. Soalnya ini tadi, yang tadi kan suaranya nggak masuk tuh. Coba aku live dulu dari sini ya. Sorry ya, sebentar. Oke, oke Mbak Salma. Sambil kita nunggu mungkin teman-teman bisa nyiapin pertanyaan kali ya. Kan ini tema kita tuh pada malam hari ini trik jitu lulus cum laude dan menjadi wisudawan terbaik. Jadi buat teman-teman yang sekiranya kepo-kepo gitu ke Mbak Salma terkait tema yang kita bawain malam ini bisa banget siapin pertanyaannya mulai dari sekarang. Biar nanti bisa langsung ditanyain ke Mbak Salma. Oke. Halo, halo. Jelas kan Mbak Ya, suaranya? jelas, jelas. Oke, oke. Sip. Sorry ya, kendala teknisnya. Ih, gak apa-apa Mbak. Iya emang gangguan kebudayaan kalau online jadinya pasti ada aja. Mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya Mbak ya. Siap. Kenalin nama aku Selvi dari Sosiologi Angkatan 2018. Di sini aku mewakili dari teman-teman Alodi juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mbak Salma karena udah mau jadi audiens di ngopi malam hari ini. Dan tema untuk ngopi malam hari ini tuh ada trik gitu lulus kumlot dan menjadi wisudawan terbaik. Ini pas banget sih audiensnya pasti kepo banget kayak siapa nih yang bakal jadi pemateri gitu dan pas banget pematerinya seorang wisudawan terbaik FISIP dan juga punya predikat kumlot. Jadi teman-teman pasti nyesel banget sih kalau nggak lihat live ini. Mungkin untuk teman-teman juga aku bakal ngasih tahu terkait rules Q&A nanti. Jadi teman-teman bisa langsung aja tanya setelah aku sama Mbak Salma selesai diskusi gitu kali ya Mbak ya. Mungkin biar kita jadi makin akrab, aku perkenankan Mbak Salma untuk perkenalan diri dulu nih Mbak biar audiens juga tahu Mbak Salma ini seperti apa sih. Silakan Mbak Salma. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Alo di bimbingan untuk kesempatannya. Terima kasih banyak juga Selvi untuk kesempatannya malam hari ini. Perkenalkan, aku Salma Rafifah. Aku sebelumnya aku berkuliah di jurusan Hubungan Internasional. Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Brawijaya angkatan 2017. Sekian, sepertinya. Berarti kita selisih 1 tahun nih ya Mbak ya. Oh iya, Kebetulan soalnya tahun. aku lihat aku lihat di poster Alodi lulusnya 3 tahun 2 bulan berasa kayak aku 3 tahun berapa bulan nih sekarang kayak eh kayak pasti banyak banget nih kayak ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dari Mbak Salma gitu. Lulus 3 tahun 2 bulan pasti kan banyak banget perjuangan yang dialamin gitu ya Mbak ya. Nah aku mau tanya sih Mbak kayak gimana sih Mbak kayak perjalanan dunia akademiknya Mbak Salma mulai dari jadi mahasiswa baru sampai akhirnya lulus dan mendapat 2 predikat sekaligus gitu waktu lulus. Mungkin bisa langsung aja dijawab Mbak Salma.
Oke, jadi perjalanan akademikku dimulai ketika perjalanan akademik spesifik ya untuk kuliah itu dimulai dari aku SD sebenarnya. Jadi aku memang udah pengen banget masuk HI gitu. Jadi kayak masuk HI itu kayak long term dream aku lah gitu. Nah, terus abis itu akhirnya ya berusaha konsisten dengan cita-cita itu waktu SMA ngambil jurusannya IPS atau ilmu-ilmu sosial. Terus habis itu waktu kuliah juga mendaftar untuk jurusan-jurusan hubungan internasional gitu. Akhirnya berjodoh dengan HI Brawijaya. Terus habis itu kemudian waktu sekolah 3 tahun, ya kurang lebih sekolah 3 tahun 2 bulan itu sebenarnya cita-citanya tuh waktu itu sederhana gitu waktu mulai. Kenapa waktu mulai cita-citanya adalah aku pengen banget untuk bisa lanjut pendidikan magister di universitas impian aku. Jadi aku udah tahu nih target apa yang harus aku raih in terms of IPK gitu. Karena universitas yang aku impikan ini dia punya standar minimal lah kurang lebih bisa dibilang kayak gitu gitu. Jadi IP-nya ada minimalnya berapa dan aku berusaha untuk maintain nilaiku di atas itu kayak gitu sih kalau perjalanan akademik. Jadi emang dari awal itu punya goal sendiri gitu ya Mbak. Oh, aku harus lulus misal sekian tahun gitu. Karena aku punya target lagi nih setelah aku lulus aku mau lanjut gitu. Biasanya kan mungkin teman-teman yang abis lulus tuh masih bingung gitu. Aku mau kemana sih? Aku mau lanjut S2 kah? Atau aku mau kerja? Atau aku mau seperti apa? Itu kan mungkin kayak aku sendiri gitu masih bingung. Aku habis lulus mau apa nih? Tapi karena Mbak Salma ini udah tahu lah. Oh kedepannya harus seperti ini gitu. Jadi untuk mencapai goals itu ya dengan cara yang mulai dari konsisten, terus juga waktu kuliah tuh gimana caranya Mbak Salma ini bisa mencapai nanti target selanjutnya gitu ya. Tapi Mbak Salma waktu kuliah ikut organisasi juga nggak Mbak di FISIP atau di UB gitu? Kebetulan pengalaman organisasiku di kuliah waktu awal-awal jadi maba, aku sempat ikutan jadi panitia pemira UB, divisinya acara. Jadi lumayan kebayang sibuknya gitu kayak apa. Nah, tapi setelah itu aku ikut lembaga riset, ikut baris waktu itu karena aku pengen banget mengembangkan passionku di bidang riset gitu. Nah, tapi setelah dari baris, aku ikut tergabung di Laboratorium Hubungan Internasional sebagai asisten laboratorium dan juga terlibat di beberapa penelitian gitu. Jadi memang riwayat organisasi kalau organisasi yang secara umumnya di kampus mungkin memang nggak terlalu panjang gitu. Jadi aku sampai baris, setelah itu aku fokus ke laboratorium HI dan penelitian dan jadi asisten penelitian. Keren banget guys. Kayak akademiknya oke, organisasi oke, terus bantu-bantu jurusan lah ya Mbak istilahnya ya Mbak ya. Terus untuk manajemen waktunya sendiri gimana Mbak? Kan pasti di HI tugasnya juga banyak banget ya Mbak. Kayak fisik tuh udah terkenal lah tugas-tugasnya juga banyak. Meskipun kita dibilang sosum ya, tapi sosum juga banyak tugasnya nih teman-teman gitu kan. Tapi aku penasaran sih Mbak jujur gimana cara ngatur waktunya Mbak Salma sendiri di akademik iya, terus pernah ikut organisasi iya, terus juga di lab HI sendiri itu seperti apa Mbak manajemen waktunya? Kalau misalnya dibilang bagi waktu, memang bagi waktunya agak susah ya karena uh, load di laboratorium dan load penelitian itu lumayan demanding gitu dan komitmennya juga memang harus tinggi gitu. Tapi kalau aku semuanya aku fokus sama komitmen aku, cita-cita aku ke depan mau ngapain nih gitu. Kalau ketika aku tahu aku butuh menjaga nilaiku untuk bisa eligible atau untuk bisa di consider sama universitas yang aku inginkan. Jadi kayak pokoknya apapun itu harus selesai gitu. Pokoknya tugas itu sebisa mungkin dikerjakan. Jadi pastinya adalah cara-cara kayak timetable gitu, bikin timetable. Tapi kalau di aku tuh sebenarnya yang lebih efektif adalah aku tahu di minggu itu atau di minggu itu aku ada deadline apa aja gitu. Jadi aku udah biasa kayak misalnya nih kalau misalnya udah tahu oke, 2 minggu ke depan tugasnya ada ini ada berapa gitu tugasnya. Nah, jadi aku udah biasa kayak nyicil dulu nih mana yang paling prioritas gitu. Kalaupun misalnya kayak yang paling prioritas tuh misalnya justru topik yang mungkin aku nggak terlalu suka atau misalnya kayak aku agak mager gitu. Nah, aku biasanya siasatin kayak aku kerjain dulu mana yang paling aku suka nih gitu. Jadi ketika aku passionate, jadi nanti kayak energinya lari-larian gitu kan. Jadi energinya kayak terus ngikutin gitu kan. Energi dari
yang aku passionate banget ngerjainnya ini gitu. Terus juga apa namanya, kalau misalnya kayak lagi nunggu kuliah atau misalnya kayak lagi nunggu mau ada kegiatan dan sebagainya gitu, kayak bisa banget tuh kalau misalnya buka-buka apa namanya, platform online video gitu kan banyak tuh ya, uh, apa sumber-sumber yang sangat amat terpercaya, ya yang cukup terpercaya lah yang ada di kanal platform video itu, bisa ngasih brief informasi tentang topik yang mau aku pelajarin gitu. Jadi sebelum baca jurnal, sebelum ngulik-ngulik artikel apa segala macam, aku nonton dulu tuh video-video. Jadi aku udah punya brief understanding. Jadi nanti begitu aku udah punya waktu khusus untuk kerjain tugasnya, aku nggak mulai dari nol gitu. Aku udah tahu kira-kira mana yang harus dicari, apa yang harus diteliti kayak gitu. Berarti emang sumber mencari ilmu dari Mbak Salma sendiri itu dari banyak banget tuh ya Mbak. Kalau teman-teman mahasiswa kan paling cuma ngandelin ya udahlah dosen ngasih jurnal ini dibaca aja apa yang sedikasinya gitu gitu aja kan gitu. Tapi emang beda sih yang masa studinya 3 tahun 2 bulan sama yang 3 tahun lebih tapi belum tahu apa-apa. Ini masih kayak ya udahlah baca aja dari dosen, buku yang dikasih dosen, yang direkomendasiin dosen, ya udah itu yang dibaca. Dan aku baru sadar kayak oh iya kenapa kita nggak ngerjain tugas jadi yang nggak kita suka dulu nih. Biasanya kalau kita nggak suka kan pasti effort kita untuk mengerjakan tuh pasti lebih besar gitu ya Mbak. Jadi mungkin ke belakang-belakangnya jadi ke bawah, ayo dong kerjain ini aja yang susah bisa selesai, masa yang kamu suka masih ditunda-tunda sih. Baru sadar serius. Terus Kebalik ini Mbak, kayaknya, kebalik deh. Aku ngerjain dari yang aku suka. nanti yang mudah disuka, Iya, aku ngerjain dari dari yang yang aku suka suka. dulu, terus nanti ke bawah aku malah ngerjainnya pokoknya deadline-nya aja gitu. Kalau besok deadline-nya ya udah kerjain gitu. Emang beda cara mikir. Terus ini Mbak Salma pernah kayak bosen gitu nggak sih, kayak aku capek banget nih di akademik gitu, aku pengen lah bentar dulu deh tugas gitu, kayak nanti dulu deh kerjainnya gitu, aku pengen istirahat dulu, aku pengen ngedrakor, aku pengen healing dulu gitu. Pernah nggak Mbak ngerasain kayak gitu? Pernah banget, pernah banget. Dan kalau menurut aku tuh challenge-nya justru adalah karena aku suka banget nih sama HI. Aku suka banget. Jadi kayak sebelum aku kuliah, memang topik-topik yang dibicarakan di HI itu memang kayak apa ya? Memang semacam dalam tanda kutip refreshingnya aku gitu dari dunia sekolah gitu. Aku emang suka baca berita, aku emang suka update isu apa segala macam gitu. Nah, ketika HI itu jadi main apa namanya, main pelajaran aku gitu, suatu hal yang beneran aku dalami, jadi kayak dalam titik tertentu jadi kayak nggak punya hal lain kan yang disukain. Jadi kayak ya udah, jadi yang kadang-kadang ada pressure juga gitu. Nah, yang aku nggak tahu adalah waktu aku sekolah, kan aku baca readings, baca artikel apa segala macam waktu aku sekolah, aku melakukan itu for fun. Nah, sementara ketika aku kuliah, ada tuntutan untuk oke, aku harus bisa menganalisis isu ini, aku harus melakukan ini untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi satu hal yang awalnya tadinya completely fun, tiba-tiba jadi apa, ada demand-nya nih gitu, ada demand akademiknya gitu kan. Nah, ketika itu sih, itu memang akhirnya jadi jenuh gitu, apalagi waktu itu ada momennya gitu, aku tuh biasa kalau liburan aku tetap baca majalah-majalah HI, aku tetap coba baca jurnal. Jadi kalau misalnya mau liburan, aku tuh coba, aku udah ngumpulin jurnal banyak gitu, jadi aku mikir kayak ntar pas liburan aku baca nih gitu. Nah, uh, pas momen itulah akhirnya adalah bosen gitu kan, kayak waduh udah deh, kayaknya udah capek banget nih. Terus aku udah bilang sama mamaku, apa aku mau cuti aja dulu ya 1 semester gitu, aku udah nggak sanggup deh kayaknya kuliah gitu. Ada momennya kayak gitu gitu. Nah, dari situ sih kayak akhirnya aku mulai kayak ya udahlah, tenang-tenang aja, pelan-pelan gitu. Karena banyak juga aku tuh, karena aku saking sukanya sama HI, jadi aku tuh ngerasa kalau di rumah aku pengen banget uh, belajar lagi, karena aku ngerasa di kelas tuh banyak banget nih isu-isu yang aku belum tahu gitu. Ada banyak banget case study yang aku belum familiar dengan case study itu gitu. Jadi kayak aku pengen belajar lebih jauh lagi gitu. Jadi apa, craving banget gitu for knowledge gitu. Tapi di satu sisi memang jadi kayak nggak ada apa ya, nggak ada hal lain yang dikerjain gitu kan. Dan when it gets hard, jadinya berat banget buat aku kayak gitu. Nah, di situ akhirnya aku kayak ya udah deh, pelan-pelan aja. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalnya nggak tahu semua hal kayak gitu. Jadi kayak diturunin sih pace-nya gitu. Nah, kalau misalnya soal mager ngerjain tugas,
Kalau mager sih enggak ya, cuma mungkin kayak kadang-kadang kayak bosen, capek, suntuk gitu. Atau misalnya kayak misalnya kalau misal UAS terus UASnya tuh banyakan take home. Berasa kan kalau anak fisip tuh mendingan UAS tuh Hmm, mendingan sit in daripada take home. Iya kan gitu. Kalau misalnya bener-bener udah capek banget. kalau misalnya take home tuh justru analisisnya harus lebih panjang apa segala macam gitu kan. Nah, jadi aku tuh beruntung banget aku punya teman-teman yang juga sangat suportif gitu. Kalau misalnya aku mikir kayak udahlah seadanya aja tugasnya atau misalnya kayak aduh udah deh aku pakai apa namanya case tadinya nggak usah yang gimana banget gitu. Atau teorinya yang biasa-biasa aja gitu yang udah sering dipakai gitu. Nah, aku beruntung banget aku punya teman-teman yang kayak ayo Sal nggak jangan gitu lo pasti bisa dapetin teori yang apa namanya yang baru gitu yang belum banyak dipakai gitu lo pasti bisa lebih dari ini gitu maksudnya kayak apa ya lebih dari ini tuh dalam artian terus berusaha untuk bantuin aku naikin standar tugasku gitu jadi support system luar biasa itu juga bagian dari apa ya hal yang membuat aku bisa survive gitu dan mengatasi itu dan terakhir ya pastinya support dan dukungan orang tua ya gitu aku alhamdulillah juga lahir di keluarga yang gak pernah dipaksa harus lulus cum laude harus nilainya berapa harus apa segala macem gitu jadi punya support system seperti itu banyak sekali sih memberikan impact ke bagaimana aku hari ini. Jadi emang lingkungan itu ngedukung banget ya Mbak ya. Kalau lingkungan kita misal orangnya yang yaudah yuk kerjain mepet-mepet aja yuk, ya udahlah seadanya aja yuk, pakai satu sumber buat bareng-bareng yuk, nanti kamu baca ini bagi-bagi aja biar dikit. Itu kan pasti ngerasa banget gitu. Beda kalau misal lingkungan kita itu orang-orang yang yuk kamu sumber referensinya ini yuk, terus aku ini, nanti kita tuker pikiran yuk, habis itu kita ngerjain bareng gimana nih diskusi. Itu kan pasti ngerasa beda banget ya Mbak. Soalnya kamu ngerasa kalau misal lingkungan aku sendiri kayak orang-orangnya itu mager, aku pasti jadi kayak ayo udahlah orang dia juga belum ngerjain tugas, nanti dulu lah, nanti dulu gitu. Tapi uh, Mbak Salma sendiri memotivasi diri untuk bisa unggul gitu. Halo, sorry suaranya kayak kurang kedengeran deh, Selfie. Ini Mbak, Oke. Okay. kalau sekarang gimana Mbak? Masih cara memotivasi diri Mbak Salma untuk unggul di akademik Mbak. Soalnya kan tadi Mbak Salma bilang beberapa kali pasti bosen kan karena terlalu sering baca jurnal atau ya kita karena apa ya kalau kuliah tuh memang dituntut untuk bisa gitu. Kalau SMA kan paling ya udahlah belajar sesukanya kita gitu. Itu gimana Mbak memotivasi diri sendiri? Pertama sih aku ingat tujuan aku kuliah tuh ngapain gitu. Aku percaya bahwa menuntut ilmu itu bagian dari tanggung jawab yang luar biasa gitu kan. Juga privilege gitu. Nggak semua orang punya privilege untuk bisa uh, berkuliah di universitas gitu kan apalagi aku sadar banget kalau katanya tuh jurusanku tuh adalah jurusan yang banyak bikin orang patah hati gitu kan jadi itu satu privilege luar biasa dan aku harus bertanggung jawab atas privilege itu gitu aku juga ingat kalau misalnya aku kuliah itu juga bagian dari tanggung jawabku untuk orang tuaku gitu kan itu adalah amanah orang tuaku gitu itu hal-hal dasarnya gitu setelah itu ada tentunya motivasi bahwa aku ingin melanjutkan studi ke jenjang magister aku harus jaga nilaiku gitu kan itu juga jadi bagian dari motivasi sih kenapa untuk bisa terus maintain gitu dan apa ya aku sih dan kalau aku pribadi aku suka banget sama HI aku suka banget sama bidang studi yang aku kaji gitu jadi aku ngerasa kayak apa yang aku lakukan tuh sebenarnya natural aja gitu ini kalau aku boleh cerita dikit ya aku tuh agak bingung sebenarnya kalau misalnya ditanyain soal kayak ginian gitu kayak gimana sih kak lulus cum laude gimana sih kak kayak gini apa segala macam gitu karena sebenarnya deep inside gitu aku tuh bani di HI gitu selama kuliah itu ya proses yang natural aja gitu jadi aku cinta banget sama bidang ini gitu jadi sebagaimana orang yang bucin dia akan melakukan apapun yang terbaik untuk bisa ya untuk memberikan yang terbaik gitu kan gitu untuk bisa mencapai target yang diinginkan dan sebagainya kayak gitu. Emang kalau orang udah suka mau dipaksa untuk ninggalin mau kayak gimana pun juga pasti melakukan gimana caranya pokoknya aku harus harus sama dia terus nih aku harus merjuangin dia nih sampai yang nggak tahu gimana ya emang HI sendiri kan
favorit ya Mbak. Ya Allah. Siapa sih yang nggak pengen masuk HIUB gitu kan, kayak punya punya istilahnya punya apa ya? Punya kebanggaan tersendiri pasti buat teman-teman HI gitu. Soalnya temanku sendiri kayak pasti mana HI tuh. Wah, beda nih, beda level nih sama kita kayak. Waduh, Wah, enggak lah. beda nih gitu. Pasti Sama lah, semua soalnya kayak jurusan tuh spesial, semua jurusan tuh spesial. Cuma kebetulan mungkin HI tuh banyak peminatnya mungkin gitu ya. Jadi maksudnya persaingan masuknya agak hmm, agak susah gitu. Dan oh iya, dan aku juga ngerasain ditolak berkali-kali sama HI di tempat-tempat lain gitu. Jadi kayak aku bener-bener ngerasa kayak oke deh, ini gua harus maksimal banget nih di sini. dia berarti juga dari patah hati dan ya emang jodohnya di UB kali ya Mbak ya. Kalau nggak di UB mungkin kita nggak sekarang nggak ketemu nih. Pasti Ih, kayak kenal dari mana kalau misal Mbak Salmani di UI pasti aku juga nggak bakal kenal gitu kan. iya. Terus ini Mbak, kan Mbak Salma ini lulus sebagai wisudawan terbaik kan pasti punya IPK yang tinggi ya Mbak dibandingkan wisudawan-wisudawan di saat yang bersamaan dengan Mbak Salma waktu wisuda. Sebenarnya gimana sih Mbak caranya biar dapat IPK yang tinggi gitu? Soalnya kalau IPK kan harus benar-benar dari waktu jadi mahasiswa baru ya Mbak ya untuk mempertahankan sampai kita lulus. Itu kayak kiat-kiat untuk mempertahankan nilai dari awal sampai akhir itu seperti apa Mbak? Pertama konsisten ya, konsisten, jangan cepet puas gitu. Kayak kalau misalnya udah misalnya semester 1 atau semester 2 gitu IP-nya bagus gitu, terus habis itu puas, terus leha-leha kebanyakan main apa segala macam, ya pasti turun dong nilainya gitu kan. Jadi kayak ya itu perlu konsisten gitu, perlu, kalau menurut aku yang paling penting adalah kita mesti ingat tujuan kita apa, kenapa kita kuliah, kenapa kita ada di sini gitu kan. Ingat akan tujuan itu menurut aku akan berkontribusi besar sih terhadap hasilnya gitu kan. Jadi kalau kita ingat tujuan kita mau ngapain di sini, ya kita akan berusaha untuk maksimal kayak gitu. Nah, terus di setiap tugas tidak ada tugas yang tidak penting. Tidak ada tugas yang kayak misalnya, aduh tugas ini proporsinya cuma 10%, ah udahlah biarin aja gitu. Nggak usah dikumpulin, atau misalnya kayak ngerjainnya asal-asalan. Ya kalau kan kita nggak pernah tahu ya, misalnya kalau UTS, sit in gitu, akan kayak apa gitu. Kalau misalnya kita bisa maksimalin di tugasnya, siapa tahu nanti kalau misalnya hasil UTS, UAS atau yang lain-lain yang proporsinya jauh lebih besar itu kurang maksimal, kan pasti nanti bisa dibantu nih sama hasil-hasil dari yang mungkin kecil-kecil tadi itu yang 10%, atau mungkin mungkin ada nggak sih proporsi tugas yang 5%, kayaknya ada ya. Tapi maksudnya kayak ya mungkin yang kecil-kecil gitulah gitu. Terus kalau misalnya kayak kuis apa segala macam, kuis, terus habis itu apa namanya, ya pokoknya atau tugas-tugas yang mungkin bukan UTS UAS tuh tetap selalu dimaksimalin gitu. Terus habis itu kalau buat UTS UAS fokus gitu, jangan besoknya UAS terus malah apa namanya, seru-seruan sampai pagi nggak belajar apa segala macam, besoknya datang ke kampus ngantuk gitu kan. Jadi kayak ada banyak faktor gitu yang perlu kita perhatikan untuk bisa jaga IP-nya bisa stabil gitu. Dan kalau aku pribadi sebenarnya adalah aku nggak pernah menargetkan harus A semua, nggak boleh ada B, nggak boleh ada B plus gitu, harus A semua. Aku nggak pernah nargetin kayak gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke ikhtiar kita atau usahanya tuh harus dimaksimalin gitu. Yang terbaik yang kita bisa, ya nanti kalau misalnya hasilnya itu kan, kalau aku percaya udah bukan domainku lagi untuk menentukan hasilnya gitu. Gitu sih gitu. Jadi kayak usaha, konsisten, dan harus semangat. Oh ya, dan juga yaitu berusaha punya lingkungan yang baik gitu ya, lingkungan yang suportif gitu, lingkungan yang mendukung gitu. Jangan sampai kayak lingkungan yang besok lo kuis, ya udahlah biarin aja tidur, apa namanya, main aja, kita nggak usah belajar gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Dan mungkin satu lagi ya, mungkin kesannya sepele tapi absen. Kalau misalnya ada absennya bolong, ya nanti kalau misalnya nggak bisa ikut UAS kan sayang banget tuh. UAS tuh ada yang proporsinya 30, 35 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 30 deh, UAS tuh proporsinya lumayan gede gitu kan biasanya. Pastinya tergantung mata kuliah masing-masing. Tapi kan kalau misalnya nggak bisa ikut UAS kan sayang banget tuh gitu. Itu sih. Di absen sih biasanya kayak ya udahlah di absen, tapi nggak semua dosen tuh baik gitu loh. Kayak ada yang ya udahlah meskipun dari mungkin kamu nggak maksud cuman karena dosennya baik tetap ditentang, tapi
nggak semua dosen tuh sebaik itu gitu loh. Karena mahasiswa juga semakin kesini semakin pinter ngebohongin, jadi dosen juga semakin pinter mengatasi kebohongan-kebohongan mahasiswa gitu. Terus ini Mbak, menurut Mbak Salma sendiri, sebenarnya lulus dengan predikat cum laude itu jadi hal yang penting nggak sih Mbak buat kita capai waktu wisuda itu? Tergantung ya, orang punya prioritas masing-masing gitu pasti gitu kan. Orang ada yang tujuannya memang mau lulus cum laude, ada yang tujuannya nggak apa-apa deh, misalnya nggak usah cum laude tapi apa namanya IP-nya di atas 3 gitu misalnya gitu. Karena misalnya udah sibuk punya bisnis atau sibuk punya organisasi, sibuk membangun sibuk di organisasi, sibuk membangun jaringan dan sebagainya gitu. Aku pribadi tidak pernah mematok cum laude itu sebagai satu hal yang wajib. Aku juga nggak pernah ngerasa kayak lulus tuh harus 3 tahun 2 bulan gitu, enggak gitu. Orang punya pilihannya masing-masing dan paling penting adalah bertanggung jawab atas pilihan itu gitu. Tapi kalau misalnya mau lulus cum laude sebagai misalnya bentuk award terhadap diri sendiri, upaya untuk menghargai diri sendiri itu uh, bagus juga gitu kan. Atau kemudian lulus cum laude untuk memberikan sesuatu ke orang tua gitu. Mungkin membanggakan orang tua, membanggakan keluarga dan sebagainya, aku rasa itu worth it gitu untuk creating smile lah di muka orang tua kita, mengukir senyum di wajah nenek kakek kita yang mungkin bangga sekali gitu ketika kita lulus dengan baik gitu. Itu juga hal-hal yang sangat worth it gitu untuk diperjuangkan gitu kan, karena kita nggak akan pernah lah bisa balas jasa orang tua kita kan gitu, tapi mungkin dengan memberikan sedikit kebanggaan gitu ke orang tua kita dengan lulus dengan baik dan sebagainya itu bisa jadi motivasi lah untuk lulus cum laude ya maksudnya, motivasi untuk lulus. Jadi tergantung dari orangnya juga ya Mbak, kan setiap orang pasti punya kayak apa ya, punya targetnya masing-masing gitu. Ada yang ya udahlah aku nggak usah cum laude tapi sambil kuliah aku sambil kerja gitu. Pendekatan Mbak Salma tadi, setiap orang pasti punya jalannya masing-masing gitu. Kalau setiap mahasiswa cum laude, ya cum laude tuh jadi hal yang biasa-biasa aja jadinya gitu. Tapi kalau misal cum laude itu jadi yang hal yang istimewa gitu, kayak misal dari 10 mahasiswa satu orang yang keluar, pasti kan jadi kayak wah keren nih, wah wah, pasti ada satu kebanggaan tersendiri gitu. Dan emang ada yang kuliah pun kita pasti ada yang sibuk, oh organisasi gitu, oh bisnis, oh kepanitiaan, jadi emang gak semua bisa disamaratain gitu ya Mbak ya. Bener. Terus ini Mbak, mungkin terakhir sih, manfaat yang Mbak Salma rasain ketika mendapat predikat wisudawan terbaik sekaligus lulusan cum laude itu seperti apa Mbak? Manfaatnya ada nggak sih Mbak? Kalau manfaat yang spesifik banget, sepertinya yang penting sebenarnya justru adalah indeks prestasinya gitu ya. Karena kan kalau misalnya mau, ya itu balik lagi gitu, kalau misalnya mau berkuliah lagi gitu, ada beberapa universitas yang mungkin ada persyaratannya gitu kan, harus minimal indeks prestasinya berapa kayak gitu. Atau misalnya untuk apply kerja dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya manfaat yang spesifik gitu, aku jujur agak bingung ya gitu. Tapi bahwa kemudian itu bisa membuat orang tuaku bangga, mungkin bisa buat mamaku bangga nggak ya? Kalau bisa buat mungkin nenek kakekku bangga gitu. Itu satu apa ya? Satu hal yang nggak akan pernah bisa dinilai dengan uang dan pencapaian lainnya mungkin gitu kan. Gitu sih. Ya aku dari apa jawaban Mbak Salma emang apa ya istilahnya tuh ngebuka pikiran banget sih. Oh iya itu nggak semua orang tuh punya jalan yang sama gitu. Dan aku inget banget kata-kata dari cutting aku sendiri, kalian tuh mas di sini ngerjain skripsi nggak lagi lomba gitu, jadi nggak usah buru-buru. Oke kalian boleh buru-buru tapi nggak usah yang istilahnya oh aku takut ketinggalan sama ini, aku takut aku jadi nomor sekian gitu. Ya udah emang setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang juga punya istilahnya apa ya, eh, apa ya istilahnya tuh punya, ya udah gitu, jangan jangan maksain diri kamu untuk jadi orang itu kan, karena orang itu mungkin juga bakal aku pengen jadi orang yang lainnya lagi gitu. Pasti sifat iri, sifat itu tuh pasti ada kalau kita Benar. ngerasa iri iri, yang ada tuh kayak hati kita tuh nggak tenang gitu. Mau misal nih aku jadi, misal aku jadi skripsi, kok aku sampai sini sih, kok temenku udah sampai bab ini gitu, Benar.
aku mau ngelakuin hal lain jadinya skripsiku gitu. Jadi kayak yang lain juga nggak fokus, tapi waktu aku ngerjain skripsi juga nggak dapet pencerahan gitu karena udah iri duluan. Mungkin eh, aku bakal sedikit nge-review mungkin ya dari jawaban-jawaban Mbak Salma selama kita diskusi tadi. Jadi buat teman-teman nih, yang penting kalau menurut aku dari yang sampai Mbak Salma tadi, konsisten itu jadi kunci yang mungkin paling penting gitu. Kalau misal kita udah tahu nih, oh kedepannya kita mau jadi apa gitu, kedepannya kita mau apa sih gitu. Dari awal meskipun kita masih SD kayak Mbak Salma nih udah tahu mau masuk HI gitu, ya udah kita konsisten dari SD, SMP, SMA juga ambil jurusan IPS, belajar-belajar tentang isu-isu sosial gitu seperti apa, terus juga referensi kayak tugas ataupun materi itu nggak cuma dari dosen teman-teman, tapi ya kita bisa gunain semua platform yang kita punya kayak misal gunain platform media kayak di YouTube atau mungkin platform-platform lain yang emang mendukung kita gitu. Terus juga support dari orang sekitar itu penting banget itu, entah itu keluarga, teman ataupun apapun itu. Kalau mungkin punya pacar juga harus punya pacar yang support. Kalau pacarnya kalian ternyata nggak ngedukung juga, ya udah putusin aja gitu, buat apa kamu, buat apa kayak gitu kan. Kayak kan harusnya pacar tuh ngasih semangat ya Mbak ya, tapi kalau misalnya pacar ini justru jadi penghalang kita buat kuliah, ya udahlah bye gitu, jauh-jauh lah. Terus juga yang penting juga nih teman-teman bersama, soalnya tugas berapapun persentasenya pasti bakal ngedukung kita. Pasti misal nih UTS kalian jelek, UTS misal kurang baik lah, nilainya kurang baik, tapi UTS tuh punya persentase 25%. Kalau misal UTS-nya jelek tapi kebantu tugas nih dengan persentase 10% kan lumayan juga gitu teman-teman. Jadi jangan pernah ngeremehin tugas atau apapun itu. Dan yang penting semangat, semangat sih gitu. Mungkin kalau dari yang aku review, karena aku juga terlalu fokus untuk menyimak Mbak Salma tadi, yang aku review pun kayak nggak jelas gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen tahu jawaban-jawaban Mbak Salma dari awal sampai itu, bisa banget nonton live ini karena nanti bakal ada di IGTV-nya Alodi. Mungkin kita ke sesi tanya jawab sama audiens kali ya Mbak ya. Boleh, Buat boleh. teman-teman yang pengen tanya bisa langsung banget nih buat tanya di kolom komentar yang udah ada di Twitter, Instagram kalian masing-masing. Ini Mbak Salma sekarang lagi sibuk apa deh Mbak? Sambil nunggu Waduh. audiens. Ini kayaknya ada kaitannya nih sama tadi Selfie bilang jangan pernah ngerasa kita berkompetisi dengan orang lain atau misalnya kayak kita sedang fokus dengan diri kita sendiri. Kebetulan aku fokus beberapa bulan terakhir ini adalah mengurus aplikasi untuk sekolah pasca sarjana, memang sedang lagi fokusnya itu gitu. Jadi kalau misalnya in relation tadi sama yang Selfie bilang adalah kalau misalnya insecure, pasti ada lah insecure gitu. Aduh teman-teman gue udah kerja nih, teman-teman gue udah begini nih gitu kan. Dan alhamdulillah juga sebenarnya ada beberapa tawaran-tawaran yang kadang bikin pengen goyah gitu kan. Apa namanya, dari tujuan awal gitu. Tapi sedang berusaha untuk fokus gitu. Walaupun kalau menurut aku selain fokus, kita juga mesti percaya, kalau buat aku ya sebagai muslim gitu, aku rasa aku juga perlu percaya sama takdir dan ketentuan yang di atas gitu. Kalau misalnya ternyata memang takdirnya belum sekolah, ya akan gimana pun, segimanapun aku mengusahakan, ya nggak akan sekolah gitu. Tapi beberapa bulan terakhir ini aku sedang berusaha untuk fokus sekolah gitu, sama mungkin juga mencari beberapa kesempatan lain di luar sekolah gitu. Kalau misalnya takdirnya sekolah, mohon doanya semoga dimudahkan. Kalau misalnya takdirnya ternyata bukan sekolah atau misalnya ya bekerja terlebih dahulu juga, ya semoga dimudahkan gitu sih. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak, Hmm. aku kepo banget. Mbak Salma lagi apply jurusan S2 di univ mana nih Mbak? Hmm. Uh, Di Semoga jadi dalam doa negeri apa aja di ya. luar negeri nih? Ya, semoga jadi doa aja ya karena Amin amin. disebutin di sini. Jurusannya Ekonomi Politik Internasional, International Political Economy. Sekolahnya, universitasnya ada dua yang sejauh ini sedang proses apply, yaitu ada London School of Economics and Political Science (LSE), sorry, the London School of Economics and Political Science, sama satu lagi Raja Ratnam School of International Studies, Nanyang Technological University (NTU) di Singapura.
gitu. Semoga teman-teman yang nonton ini jadi ngedoain Mbak Salma juga biar semoga Amin, dipermudah setiap amin, amin, amin. usahanya untuk mencapai goalsnya. Terus nanti waktu keterima pun dipermudah juga proses lulusnya gitu. Karena kan apa ya? Karena Mbak Salma sendiri kan masuk di situ pasti punya tujuan nih, kayak nggak cuma masuk doang, tapi kita doain Mbak Salma semoga dipermudah, terus juga apa yang diharapkan Mbak Salma, orang tuanya dan orang-orang terdekatnya yang terbaik buat Mbak Salma juga terkabulkan. Karena aku percaya sesama muslim mungkin Tuhan itu emang nggak pernah tidur dan dia pasti tahu hambanya lagi berusaha nih. Terus juga dengan bantuan teman-teman doakan Mbak Salma juga berdoa setiap hari, orang tua Mbak Salma ngebantu doa, pasti ya Tuhan pasti menghindari itu. Banget Mbak Salma, nggak tahu Amin. lagi kalau ketemu, emang aku heboh banget. Ya. Tapi susah nggak sih Mbak apply S2 gitu ke luar negeri, apalagi kan dua univ Mbak Salma ini bisa dibilang univ yang favorit juga gitu ya Mbak. Mungkin dari pesaingnya atau seperti apa itu ada kendala-kendala seperti itu mungkin. Kalau dibilang susah atau mudah tuh relatif ya gitu. Tapi bahwa kemudian dalam prosesnya itu cukup challenging, makanya aku memutuskan untuk full mendedikasikan waktuku untuk apply sekolah tahun ini. Jadi kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya dari tahun lalu aku tuh uh, udah pernah coba apply gitu. Nah, cuma pada saat itu aku rasa pada saat itu kurang fokus gitu karena apply-nya ini masih disambi dan sebagainya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk aku berhenti kerja dan aku fokus aja apply sekolah gitu sekarang. Nah, kalau dari segi challenging-nya, mungkin challenging tuh nulis esainya, nulis personal statement-nya, memastikan apa namanya hal-hal kayak tes profisiensi bahasa Inggrisnya, ya tes bahasa Inggrisnya IELTS gitu, mempersiapkan IELTS itu lumayan challenging gitu. Dan nulis esainya kan ada batasan katanya gitu ya. Kalau untuk esainya, ya esai itu ada batasan katanya. Kalau untuk personal statement juga adalah kurang lebih berapa banyaknya gitu, ada patokan-patokannya. Nah, menyesuaikan dengan itu gitu. Terus habis itu gimana ya biar bahasanya baik gitu kan. Terus kita bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan sehingga nanti komite penerimaannya panitia admission boardnya gitu mungkin bahasanya itu bisa impress enough gitu dengan punya kita itu juga dengan apa yang kita kirimkan, dengan dokumen-dokumen yang kita kirimkan itu lumayan challenging sih gitu. Dan satu sih kalau menurut aku jangan pernah nyerah kalau misalnya memang udah mau apply untuk graduate school ya gitu. Kalau misalnya aku boleh cerita dikit juga, sebenarnya alhamdulillah tahun tahun ini bulan Mei kemarin aku tuh sebenarnya udah dapat offer dari NTU gitu. Tapi pada saat itu aku belum dapat beasiswanya dan tidak ada beasiswa yang cocok gitu untuk melanjutkan sekolah ke sana pada saat itu belum ada. Jadi akhirnya ya udah aku lepas dulu offernya dan aku berusaha lagi nih tahun ini gitu. Jadi jangan gampang nyerah aja sih gitu. Pasti bisa kok. Insya Allah bisa. Berarti emang bener-bener Mbak, jadi emang semangat dari awal. Aku percaya sih Mbak Salma ini pasti, semoga ini juga Mbak Salma pasti bisa mencapai apa yang diinginkan, soalnya Amin. dari perjuangannya dari awal banget, waktu sampai rela lepas kerja, terus juga kemarin juga sempat misalnya keterima ya Mbak, cuma karena ada beberapa hal akhirnya ditolak dulu gitu. Pasti Tuhan juga pasti ngasih yang terbaik nih buat Mbak Salma, karena banyak banget kan istilahnya udah kalau misal Mbak Salma ini nggak kuat. Halo, halo. Soalnya nggak jelas ya Mbak. Iya, tadi sempat hilang suaranya. Pokoknya semoga yang terbaik sih buat Mbak Salma, dan Tuhan juga semoga ngasih yang terbaik buat Mbak Salma, karena Amin. melihat perjuangan Mbak Salma dari tahun lalu sampai sekarang setahun lebih ya Mbak ya. Kalau kita lihat dari Mbak Salma kan lulusnya udah mungkin bulan Agustusan kali ya Mbak, Agustus September itu ya tahun lalu. Aku lulus resmi ya. Aku sidang tuh September, tapi lulus kalau di ijazah kan karena harus ngumpulin revisi dan sebagainya, lulus resminya tuh Oktober 2020 kemarin. Jadi ya setahun lah kurang lebih.
Kalau Setahun perjuangan sebulan. setahun kan pasti banyak banget nih lika-likunya godaan di tengah sih yang banyak banget biasanya. Ya udahlah kerja aja dulu, kerja aja gitu. Ini dapat duit nih kerja gitu. Pasti kayak kalau orang yang pikirannya orientednya ke uang pasti ya ya udah kerja aja lah, kerja aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih pertanyaan kak buat Mbak Salma. Mungkin Mbak Salma juga bosen sih yang nanya aku terus. Dari teman-teman nih ada yang mau ditanyain kak buat Mbak Salma. Keren banget nih teman-teman, wisudawan terbaik FISIP kumlot, yain. Tapi tenang aja lah, cum laude itu nggak semua orang harus cum laude. Itu sih yang tadi yang kayak highlight itu ya. Aku setuju banget, Anda semua orang semua mahasiswa punya pemikiran kayak gitu, pasti kayak ya udah kita tuh tenang aja ngerjain skripsi, nggak usah buru-buru, nggak usah ngapain. Cuman karena mungkin perspektif masyarakat terus juga lingkungan kita yang dia kumlot tahu itu pasti pinter ya waktu kuliah, itu yang jadi apa ya, jadi hal yang dinormalisasi dan akhirnya orang tuh menganggap kalau kamu nggak kumlot kamu tuh ketinggalan ya sama dia, kamu nggak pinter ya, kayak gitu. Orang-orang sekitar kita itu kayak nggak sadar kalau dia kumlot tuh bukan segalanya, tapi prosesnya waktu kita kuliah tuh juga penting gitu. Bener-bener. Jangan sampai kalau demi cum laude atau demi apa gitu jadi jatuhnya menghalalkan segala cara. Itu justru malah apa namanya malah jadi nggak baik ya kalau menurut aku gitu. Kalau misalnya jadi ya pasti banyak lah cara-cara. Mungkin ada banyak gitu cara-cara untuk melakukan yang hal-hal yang tidak terpuji gitu, hal-hal yang tidak baik gitu. Kalau mau nakal tuh pasti ada aja nggak sih jalannya gitu. Kalau mau macam-macam tuh pasti ada aja jalannya gitu. Tapi bagaimana kemudian cum laude itu juga harus didapatkan dengan kehormatan gitu ya. Cum laude adalah sebuah penghargaan dan kalau misalnya penghargaan didapatkan dengan cara yang tidak baik, menurut aku justru malah jadi nggak baik gitu. Ngapain cum laude tapi misalnya nyontek gitu atau misalnya uh, apa namanya plagiat kayak gitu-gitu gitu. Uh, aku rasa apa ya kejujuran dan ya kejujuran itu harganya jauh lebih mahal gitu dari sekedar cum laude gitu kan. Terus ini ada pertanyaan Mm-mm. dari, aku nggak berani baca sih sebenarnya, kalau dari Mbak ini, bagaimana strategi supaya penelitian skripsi bisa cepat kak? Apakah harus banget join Alodi? Nah, ini promosi jatuhnya ya. Bisa dijawab juga sama Mbak Salma. Waduh, boleh dong Alodi nih aku diajak jadi tutor. Waduh. Uh, iya, kenapa aku jadi ini pitching buat diriku sendiri? Enggak bercanda, bercanda, bercanda. Strategi supaya penelitian skripsi cepat. Kalau menurut aku yang pertama harus biasa melakukan penelitian. Jadi begitu kita udah biasa ngelakuin penelitian, apa namanya celah-celahnya bukan bukan celah-celah dalam tanda kutip yang jelek ya, tapi maksudnya yang kayak misalnya kayak gimana cara nyari jurnal, kira-kira jurnal apa yang ngeluarin penelitian-penelitian yang relevan dengan topik skripsi kita tuh udah biasa tuh ngelihat yang kayak gitu gitu kan. Nah terus habis itu kalau menurut aku juga penting kita udah develop curiosity terhadap isu itu gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh kayak waktu aku ngerjain skripsi, aku memang mengerjakan skripsi dengan isu yang dekat dengan aku. Jadi aku genuinely ingin tahu gitu. Jadi kayak terlepas dari aku ngerjain skripsi atau nggak ngerjain skripsi itu aku memang kepo nih sama isu ini gitu. Jadi karena aku kepo itu bisa jadi apa ya motor yang luar biasa gitu, bisa jadi motivasi yang luar biasa. Oke, aku pengen tahu nih, aku penasaran nih dengan ini gitu. Iya mah. Tapi kalau aku boleh tanya Hmm? Mbak Salma dulu, kalau GI itu penelitiannya kuanti kuanti atau kuali atau seperti apa sih Mbak? Sebenarnya setahu aku ya, ini sepanjang pemahaman aku penelitiannya silahkan terserah mau kuantitatif mau kualitatif tergantung dari penelitian yang dilakukan, tergantung juga penelitinya maunya meneliti apa gitu, meneliti dengan cara itu cara atau metode ya itulah pokoknya mau kualitatif atau kuantitatif gitu. Tapi kalau aku pribadi kemarin skripsiku menggunakan metode kualitatif. Jadi emang menurut Mbak Salma melakukan waktu itu kan, kalau nggak salah zamannya Mbak Salma itu awal-awal pandemi ya, waktu mungkin melakukan penelitian gitu-gitu ya, waktu untuk skripsi. Itu kayak struggle-nya itu seperti apa sih Mbak? Pasti kan susah banget ya, kayak
oh kita harus beradaptasi sama bisa dibilang kebiasaan baru nih, tapi itu juga harus melakukan penelitian yang sifatnya kalau kualitatif kan harus pendekatan sama informannya gitu. Mhm. Iya, kalau Usaha-usaha yang aku, dilakukan. iya, sorry. Iya, kalau aku kebetulan kemarin penelitiannya pakai data sekunder. Jadi bukan data primer, jadi nggak ada interview langsung. Karena kebetulan penelitianku adalah isu kesehatan dan pandemi COVID ini kemarin adalah satu isu kesehatan yang besar sekali gitu. Jadi sepertinya kalau misalnya penelitiannya langsung, sorry, datanya data primer, itu akan sangat sulit dan pada saat itu mungkin belum tidak aman ya buat akunya sendiri gitu. Kalau misalnya harus turun lapangan dan sebagainya kayak gitu. Jadi penelitianku adalah menggunakan sumbernya datanya data sekunder bukan data primer yang pertama. Dan kalau adaptasi yang paling sulit mungkin pada saat itu adalah kan kita tuh biasa bimbingan offline ya. Nah, aku tuh alhamdulillah masih dapet tuh adalah ngobrol-ngobrol sedikit gitu offline gitu. Tapi setelahnya tuh aku mesti bimbingan online kan. Nah, jadi waktu aku bimbingan itu kayak menyesuaikan, jadi kayak bimbingannya lewat WhatsApp, bimbingannya lewat apa namanya Google Meet kayak gitu-gitu gitu lewat video conferencing apa segala macam gitu. Nah, jadi ya pokoknya harus bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Dan pada saat itu pembimbingku itu beliau itu bikinin kayak seingat aku ya di apa namanya Google Classroom itu kayak update skripsinya setiap minggu gitu. Nah jadi aku berusaha setiap minggu pokoknya sebisa mungkin tuh ada update-nya. Jangan sampai kalau misalnya udah deadline untuk ngumpulin apa namanya progres skripsi, aku tuh nggak ada progresnya gitu. Dan aku juga berusaha untuk jujur sama pembimbingku kayak misalnya minggu itu progresku lagi banyaknya nggak banyak nih progres secara paragraf tulisan gitu, tapi banyaknya progresnya lebih ke saya riset apa namanya sorry aku riset gitu aku baca bahan-bahan gitu belum belum dituangin nih deskripsinya gitu aku bilang mohon maaf ibu ya mohon maaf ibu gitu jadi kayak apa namanya tulisanku apa progresnya nggak terlalu banyak tapi progres yang saya lakukan sama minggu ini tuh begini begini begini, begini. Pernah miss atau enggak terus terang aku lupa gitu tapi sepertinya sih juga pernah miss gitu apa namanya pernah miss kayak nggak ngumpulin gitu nggak ngasih progres atau progresnya kurang signifikan gitu tapi salah satu yang mungkin penting juga adalah embrace the progress ya gitu progress is progress no matter how big no matter how small progress is progress kok gitu. Setuju banget. Ini emang apa ya, kalau aku dengar dari ceritanya Mbak Salma, dari dosen-dosennya pun kalau setiap minggu nyuruh mahasiswanya paling enggak ngasih apa ya, ngasih progres entah itu sedikit atau banyak, ada atau enggak, paling enggak dari kita tuh termotivasi, Nah, masa masa aku nggak ada progres sih, masa meskipun yang entah itu satu kalimat atau mungkin kita perbaikan data yang kita dapat gitu, jadi kayak nggak bisa deh, nggak bisa kayak santai-santai nih. Tapi kalau dosen pembimbingnya kayak misal kayak nggak apa ya, nggak support juga akhirnya kita ya udahlah dosen juga nggak nagih, ya udahlah teman-teman yang lain juga nggak ngerjain, ya akhirnya ya udah kata ya udah nih yang susah gitu buat dihilangin kayak jangan dong ayo dong itu sih yang mungkin sekarang bener-bener lagi aku alamin karena di masa-masa skripsi juga ya. Menurut aku Mbak Salma dosen pembimbingnya juga support banget sih, lingkungan juga jadinya alhamdulillah banget nih Mbak Salma bisa kelar 3 tahun 2 bulan dengan bantuan orang-orang terdekat yang support juga gitu. iya. Mungkin satu hal ya aku percaya bahwa motivasi paling besar itu harus datang dari diri sendiri. Jadi kita yang harus punya, harus semangat apapun keadaannya harus bisa gitu. Kayak dengan pandemi di rumah aja kan pada saat itu 2020 2020 itu kan benar-benar masih awal banget ya dan dengan berbagai kondisi latar belakangku aku akhirnya pada saat itu sama sekali nggak pernah keluar rumah gitu. Bener-bener keluar rumah tuh mungkin bener-bener cuma grocery doang gitu. Jadi kebayanglah sebenarnya tuh bosen sebenarnya juga pengen ngelihat dunia di luar sebenarnya kangen banget sama teman-teman gitu apalagi aku biasa kan kayak ngerjain tugas tuh ada temennya apa segala macam gitu kan nah tiba-tiba bener-bener harus jadi single fighter nih gitu nah jadi pada saat itu aku bener-bener kayak berusaha untuk
motivasi diriku sendiri, pokoknya harus bisa, harus cepet-cepet selesai gitu. Jujur pada saat itu banyak juga godaan untuk udahlah nanti aja, pelan-pelan aja, nggak usah ini nggak usah itu gitu. Tapi yang akhirnya terus memotivasi aku adalah bisa nih, bisa, ayo bisa. Jadi aku percaya bahwa motivasi dari dalam diri itu sih yang paling paling esensial dan krusial menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya kita udah yakin atau misalnya kita udah mau banget, berusaha banget, ya apapun kondisi dan rintangannya insya Allah akan bisa dihadapi gitu kan. Itu sih. Bahwa kemudian faktor-faktor eksternal itu juga mempengaruhi, iya betul gitu. Tapi aku percaya bahwa motivasi internal itu yang paling penting gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak terus berusaha dan berusaha untuk maksimal sebisa kita gitu ya. Maksudnya nggak ngoyo juga ya, jangan sampai kayak skripsian terus abis itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa segala macam sampai sakit. Ya kalau bisa jangan kayak gitu juga gitu. Work life balance itu juga perlu gitu. Tapi apa ya? Gimana kita bisa memaksimalkan semua uh, apa yang kita punya dengan kondisi yang dihadapi dan sebagainya itu uh, aku rasa tuh motivasi dari dalam ya yang berperan banget gitu untuk bisa oke deh uh, untuk terus jadi motor gitulah mungkin bahasanya kayak untuk kita jadi bisa terus apa namanya bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan. Malam hari ini kita dapat banyak ilmu. Halo. Bisa ada, oh ya, mungkin aku sendiri merasa tersadarkan kalau oh iya, soalnya selama ini kayak ya udahlah itu kayak, tapi setelah denger Mbak Salma bilang kalau sebenarnya diri kamu sendiri tuh yang harusnya memulai gitu. Kalau lingkungan kamu misalnya dosen pembimbingmu nggak ngasih misal deadline untuk kamu ngumpulin tugas, ya udah kamu misal bikin deadline sendiri aja untuk diri kamu gitu. Misal oh bulan ini aku harus selesaiin bab ini nih gitu. Jadi meskipun dosennya minta atau enggak, aku udah siap gitu. Nanti kalau diminta aku tinggal nyerahin, oh ini Pak progresan saya selama ini gitu. Benar. Bener sih, mungkin aku bakal mulai langsung setelah live ini selesai, mulai buka laptop untuk ngerjain skripsi aku, karena aku juga mulai, udah sebenarnya udah kepikiran, cuman Halo. karena masih dalam diri tuh, lah dosen pembimbing belum itu, cuman sekarang sadar banget kalau ternyata, ya kita mulai juga untuk diri kita sendiri, ya dari diri kita sendiri, nanti hasilnya siapa tahu bisa membantu orang lain gitu, membanggakan orang lain juga. Ya. Mungkin ini sih Mbak Salma, Mm-hmm. sebelum kita tutup ya, Mm-hmm. mungkin Mbak Salma bisa ngasih closing statement atau motivasi untuk teman-teman semuanya. Um, Kalau menurut aku salah satu yang paling penting adalah mulailah dengan niat yang niat yang baik gitu ya. Mulailah dengan tujuan yang baik gitu. Jadi semoga tujuan itulah yang nantinya akan terus menjaga motivasi dan semangat teman-teman untuk mencapai apa yang diinginkan ketika hal-hal yang sedang terjadi itu lagi berat-beratnya gitu. Kalau misalnya kita ingat dengan tujuan kita ingat oke, aku punya cita-cita ini, aku punya goal seperti ini. Uh, Nantinya ketika hal-hal sedang lagi berat, sedang lagi sulit gitu, pasti kan kuliah itu pasti banyak naik turunnya gitu. Ada masanya tugas lagi banyak banget, ada masanya tugas-tugas itu lagi sulit sekali, ada masanya penelitian yang dikerjakan rasanya sulit banget, ada masanya kalau aku pribadi ada masanya kayak baca jurnal kok nggak ngerti-ngerti apa yang dimaksud sama jurnal ini dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita punya target dan tujuan yang jelas, juga kita memulai dengan niat yang baik, insya Allah niat yang baik itu bisa jadi, kalau dari pengalamanku bisa jadi hal yang membuat aku terus berjalan gitu, terus berusaha untuk mengupayakan yang terbaik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mungkin punya target, kita mungkin punya tujuan gitu, tapi ketika target dan tujuan itu tidak tercapai, itu tidak berarti itu jadi akhir dunia. Kalau misalnya tidak lulus cum laude, tidak lulus 3 tahun 2 bulan, uh, tidak lulus dengan IP 3,92, itu bukan akhir dunia gitu. Pasti ada hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, dan apa yang terbaik buat kita tuh mungkin kita pikir yang terbaik A gitu, tapi ternyata mungkin yang terbaik itu adalah B, C, D, dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir,
kita nggak sedang berkompetisi dengan siapapun, kita ada di race kita masing-masing, kita tidak terlambat, kita on time, sesuai dengan timeline kita gitu. Berhenti, kalau menurut aku, salah satu upaya untuk bisa hidup tenang adalah, salah satu cara untuk bisa hidup tenang adalah berhenti ngelihat, oh si A udah kerja di sini, si B nilainya tuh IP-nya semester ini 4, si C menang kompetisi apa tingkat nasional atau tingkat internasional. Balik lagi aja ke diri sendiri gitu. Kita tujuannya mau ngapain? Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Apa sih yang kita mau capai dengan proses yang kita jalani sekarang gitu? Karena orang A mungkin ada yang tujuannya jadi pengusaha, B mungkin tujuannya jadi peneliti, C mungkin tujuannya jadi eksekutif perusahaan. Ya jalannya kan pasti beda-beda ya dengan tujuan yang beda-beda itu gitu. Jadi fokus aja ke diri sendiri gitu. Kita nggak telat kok gitu. Gitu sih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah informasi. Aku makasih banget sih Mbak Salma karena udah meluangkan waktunya malam hari ini buat sharing-sharing sama teman-teman juga. Aku mewakili pihak Alodi, bener-bener terima kasih untuk ilmunya, waktunya, terus juga pengalaman-pengalaman Mbak Salma yang udah dibagi sama kita, mungkin pengalaman yang belum pernah kita dapat terus kita dapetin dari sini, karena aku percaya setiap orang tuh pasti bisa ngasih impact ke orang lain gitu dengan caranya sendiri-sendiri. Dan aku juga makasih buat teman-teman yang udah join live malam ini. Mungkin sebelum berakhir aku screenshot dulu kali ya Mbak ya. 1, 2, 1, 2. Makasih Mbak Salma buat Sama-sama. waktunya. Sekali lagi aku ucapkan beribu-ribu makasih untuk pengalaman yang udah sharing juga sama kita. Mungkin aku tutup ya Mbak Salma ya live malam hari ini. Makasih juga buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Selfie. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah Makasih sikap. Mbak Salma. Aku juga minta maaf. Sama-sama. Jadi Mbak Salma. Dadah.